Ngomongin React.js, kita nantinya akan sering singgungan sama yang namanya itu React Element dan juga React Component. Nah, pada video kali ini gue akan coba bahas dan juga coba praktekkan apa itu React Element. Oke, stay tune terus. Oke, di sini gue udah punya satu buah folder ya. Ini tuh folder gue pakai Create React App. Jadi nantinya gue akan coba sambil jelasin sambil praktek mengenai React Element. Oke, jadi dari definisi dulu nih ya. React Element itu merupakan fundamentalnya atau pondasi dari building blocknya si React. Jadi si React Element itu nanti ada di dalam dari si React komponen. Jadi pokoknya piece paling kecilnya dari si React ya. Kita coba buka di bagian index.js. Nah, di bagian index.js ini kalau misalkan teman-teman udah pernah ngoding React gitu ya, pasti sering nemuin kayak di sini nih. Ini namanya komponen ya, komponen app. Kalau misalkan kita jalanin ya, npm run start, terus nanti dia akan ngeload ke 3000. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini kan dia dapat dari source app.js nih ya. Kalau kita buka filenya app.js, nah ini merupakan file JSX yang mana nanti teman-teman itu bisa ngoding React-nya ini dalam HTML like gitu ya, kayak ngoding HTML biasa, tapi dia filenya itu JS atau JSX gitu ya, atau JavaScript XML gitu. Nah, kita mau coba belajarnya itu si React Element nih sebelum masuk ke JSX. Nah, di sini ketika kita ngomongin React Element, itu tuh kita berarti lagi ngomongin elemen-elemen kayak di HTML biasa gitu. Jadi dia punya nanti tipenya kayak H1, terus P, terus misalkan A dan lain-lain. Nah, itu kita bisa coba gunain di si React elemennya. Nah, si React element ini dia tuh punya pattern ya. Jadi di sini tuh kita nanti bikin patternnya React ya. React terus create element. Di parameter yang pertama dia itu akan nyantumin si type-nya atau tipenya. Parameter kedua itu dia akan props-nya, dan yang ketiga itu dia children-nya. Maksudnya gimana? Kita bahas dulu satu persatu nih ya. Yang type. Type ini dia itu merupakan si HTML elemen tag-nya gitu. Kayak contohnya div, terus misalkan H1, H2, paragraph, misalkan span. Nah, itu nanti akan dicantumkan di parameter yang pertama atau di si type gitu. Nah, sementara yang props ini tuh lebih ke properti dan atribut. Nah, gini. Jadi contohnya gimana maksud dari properti dan atribut? Kayak misalkan teman-teman bikin satu buah HTML file, HTML elemen gitu ya, div, terus ada class, terus misalkan ada stylenya juga, inline style. Nah, itu masuknya ke props. Sementara satu lagi yang children atau sering juga disebut di sini konten gitu. Nah, ini tuh si isi dari si HTML elemennya, konten atau isi gitu ya bisa dibilang. Nah, kita coba bikin contoh satu nih ya. Dengan merujuk pada si patternnya, kita bisa bikin kayak gini. Kita bikin function misalkan elemen. Nah, kemudian di sini kita return React create element. Kita masukkan ya type yang pertama nih ya. Type yang pertamanya itu misalkan kita mau bikin H1. Nah, kemudian yang kedua, dia kan propsnya ya. Propsnya kita mau bikin dulu null aja. Dan yang ketiga itu dia children atau kontennya bisa dibilang gitu. Nah, yang ketiga misalkan di sini React create element save. Nah, sekarang cara kita buat ngebaca si function ini gimana? Kita perlu masukin si function ini atau si komponennya ini nanti di sini nih. Elemen. Kalau misalkan kita save, sekarang berubah nih. Create element, React create element. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman familiar sama JSX nih, codingan yang kayak gini,
Ini tuh cara lain dari bikin elemen di React ya. Nah, cuman emang kalau udah dari sisi production dan lain-lain pasti kebanyakan pakainya JSX. Jarang banget yang kayak bikin-bikin kayak gini gitu. Nah, cuman ini gue pengen share dari konsepnya aja. Nah, ini kita bikin elemen ya, udah. Nah, terus kalau misalkan kita pengen bikin elemennya itu yang nested gitu ya, yang bertumpuk. Nah, cara bikin elemen yang bertumpuk itu kita bisa manfaatkan si children-nya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan saya mau bikin function nested element. Nah, gini ya. Terus di sini saya return React create element. Terus di sini misalkan div. Terus di sini saya pengen bikin null. Terus misalkan kontennya parent. Atau enggak karena kita mau pengen nested, kita bisa pakai array ini. Misalkan yang pertama parent. Terus yang kedua ini kita bisa panggil elemen. Nah, kayak gini. Coba save. Terus kita coba jalankan di sini. Nested element. Save. Nah, lihat dia udah muncul si parentnya. Nah, cuman kenapa sekarang si React element ini nggak muncul? Gitu ya. Kita coba cek di sini di inspect. Bagian elemen ya, bagian elemen ini kita kalau klik nih di bagian root. Lihat, di bagian parent. Di bagian parent ini yang ini belum kebaca nih. Kenapa belum kebaca? Oh, ternyata kita harus manggil dia as a komponen ya guys ya. Kayak gini. Save door gitu. Lihat. Muncul ya. Kalau misalkan kita buka lagi nih si konsolnya. Konsol terus mana tadi? Body div id-nya root nih. Terus kita coba pindahin ke bawah aja biar jelas. Nih, lihat. Mana tadi? Ini kecilin dulu. Nah, lihat nih. Ini parent, terus ini H1. Gitu ya. Dan nggak cuman gini, ini bisa kita tambahin lagi. Di array ini kita bisa tambahin, kita kasih koma, terus kita kasih lagi elemen nih. Elemen. Save. Lihat, dapat lagi nambah tuh. Nah, gitu ya. Jadi kita itu bisa nested elemennya itu nanti kayak gini kalau misalkan pakai React create element. Nah, cuman emang nantinya bakal lebih gampang kalau pakai si JSX gitu. Nah, ini kan kita pakai si propertinya yang masih null ya. Nah, kita tuh bisa tambahin propertinya. Contohnya gimana gini. Misalkan saya bikin function with property. Ini ya. Kita bikin return React create element. Kemudian di sini misalkan ada paragraf. Nah, di sini karena kita mau masukkan properti, kita di sini butuh yang namanya object. Kita mau masukin properti apa nih? Misalkan kita mau masukin ID. ID-nya adalah paragraf. Ini. Terus kita juga mau masukin apa? Misalkan kita pengen style. Style, ini typo. Style, terus dia yang mau kita masukkan apa style CSS-nya. Di sini misalkan saya pengen ganti warna tulisannya yang tadinya dia itu hitam, saya pengen ganti jadi merah misal. Berarti kita bikin aja di sini objek dulu, jangan lupa color, kemudian di sini kita masukkan red. Nah, terus setelah itu kita di sini perlu masukin kontennya nih. Kontennya apa? Ini paragraf. Kalau kita save ini akan muncul, ini nggak akan muncul nih ke sini karena kita belum masukkan si function with properties ini ke dalam ini nih. Kita belum masuk ini. Kalau kita save, dia nggak muncul. Terus di bagian elemennya juga di sini nggak ada nih. Nggak ada ya, lihat nih. Itu nggak ada. Nah, kalau misalkan saya sekarang masukkan ya si with properties ke sini. With properties. Save. Nah, dia muncul nih. Ini paragraf. Dan dia punya style sendiri, yaitu warnanya merah. Kenapa? Karena kita memasukkan propertiesnya di sini. Kalau misalkan saya mau ganti di sini blue, save, dia berubah juga jadi biru. Terus kalau misalkan saya di sini mau masukkan juga font gitu ya, font size. Misalkan
misalkan 30 px gitu, 30 pixel. Nah, dia juga berubah. Kenapa? Karena kita memasukkannya ke dalam si props atau properties. Nah, terus yang ID ini muncul nggak? Muncul. Di mana? Nih, di sini nih. Tuh, ID. ID-nya paragraf. Kalau ini kita ganti juga, misalkan konten, save, dia juga ganti nih. Konten. Gitu ya. Padahal nih kalau misalkan teman-teman cek, kalau misalkan kita buka file indeksnya, ini tuh sebenarnya cuma satu doang di sini. Lihat, dia cuma satu doang si HTML-nya nih, kalau si elemen yang ada di indeks HTML. Cuman div, dia punya ID root. Nah, terus dari situ di dalamnya ini nanti akan ada si React elemennya gitu ya. Jadi di sini langsung masuk ke indeks. Indeks ini ngapain? Indeks ini yang akan ngedaftarin si rootnya itu nih. Yang mana yang ini nih? Create root. Dia dapetin pakai dokumen get element by ID dengan value ID-nya itu root. Habis itu si rootnya di render. Di render bawa apa? Bawa child-childnya nih, kayak nested element with properties gitu ya. Nah, itu dari si React Element. Nah, ini kelihatannya ribet, betul. Nah, tapi kalau teman-teman ngoding JSX, itu nantinya codingan si JSX-nya itu akan di-convert jadi kayak gini sebenarnya. Jadi kayak JavaScript object gini nantinya. Gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat mengenai si React Create Element, yang mana building block yang paling kecil ketika kita ngoding React. Nanti habis ini kita mau belajar JSX, terus belajar si React komponennya, gimana kita bisa bikin komponen yang modular, punya banyak elemen di dalamnya, gitu ya. Oke, stay tune terus. Salam programmer best friend.